Bismillah. Oke, mohon maaf teman-teman semuanya. Bisa langsung dimulai, Mbak Mafruah? Silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait filsafat dalam tradisi Islam yang beranggotakan Kang Ihsan Fahmi, saya sendiri Muhammad Fathan Mubarak, dan Bapak Tohari. Dan kebetulan Bapak Tohari ini sedang berhalangan, ada sedikit acara, jadi mungkin yang berpresentasi saya sendiri sama Kang Ihsan Fahmi. Baik, di next Mbak. Baik, untuk slide pertama bisa dibacakan oleh Kang Ihsan Fahmi, slide 2, 3, 4. Silakan Kang. Tidak ada itu perasaan, saya lihat. Baik, gimana Pak Andi? Tidak ada Ihsan Fahmi. Oh ya udah, waduh. Ya udah, berarti sama saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian satu, filsafat Islam adalah pemikiran mendalam tentang manusia, Tuhan, alam, dan kehidupan berdasarkan akal dan ajaran. Dua, bertujuan mencari kebenaran melalui pemikiran rasional. Tiga, akal digunakan sebagai alat memahami wahyu, maka filsafat Islam menggabungkan akal dan wahyu. Slide bisa next, Mbak. Latar belakang munculnya filsafat Islam. Faktor berkembangnya filsafat Islam: satu, dorongan Al-Quran untuk berpikir; dua, masuknya filsafat Yunani; tiga, perkembangan ilmu pengetahuan Islam; empat, kemajuan peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Pengaruh filsafat Yunani. Tokoh Yunani yang berpengaruh yaitu pertama Plato, dua Aristoteles. Dampaknya itu yang pertama ilmu logika berkurang, dua pemikiran rasional mulai digunakan, tiga banyak diterjemahkan ke bahasa Arab. Next lagi Mbak. Hubungan akal dan wahyu. Wah, yang pertama wahyu, satu, petunjuk dari Allah; dua, bersumber kebenaran tinggi; kedua, akal, satu, kemampuan berpikir manusia; dua, digunakan untuk memahami kehidupan dan agama. Akal dan wahyu saling melengkapi. Jadi dalam filsafat Islam ini terdapat pembahasan penting tentang hubungan akal dan wahyu ya teman-teman. Yang pertama, wahyu itu berasal dari Allah dan menjadi sumber kebenaran utama, sedangkan akal itu adalah alat manusia untuk berpikir dan memahami sesuatu. Jadi para filsuf muslim berpendapat bahwa akal ini membantu manusia untuk memahami isi wahyu tersebut dan makna wahyu tersebut. Tetapi akal juga memiliki batas sehingga tetap harus dibimbing oleh agama agar tidak salah arah dan tidak salah pemahaman. Baik, bisa next lagi Mbak. Tokoh filsafat Islam. Di sini ada tiga, ada lima ya. Di sini di slide ini ada tiga. Al-Kindi, dan kedua Al-Farabi dan Ibnu Sina. Yang pertama Al-Kindi. Al-Kindi ini disebut filsuf muslim. Kedua, yang memadukan agama dan filsafat. Tiga, menganggap akal penting dalam mencari kebenaran. Jadi Al-Kindi ini dikenal sebagai filsuf muslim pertama. Al-Kindi ini juga berusaha menghubungkan filsafat dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi menurut Al-Kindi ini kebenaran itu dapat diperoleh dari mana saja selama filsafat dapat membantu manusia memahami kehidupan secara lebih rasional. Itu menurut
Al-Kindi ya. Jadi Al-Kindi ini berjasa besar dalam memperkenalkan filsafat Yunani ke dalam dunia Islam. Kedua ada Al-Farabi. Al-Farabi ini dijuluki guru kedua. Yang kedua membahas negara ideal. Tiga menekankan moral dan ilmu. Jadi Al-Farabi ini juga dikenal sebagai tokoh yang membahas negara ideal dan kehidupan masyarakat. Al-Farabi ini pernah berpendapat bahwa masyarakat yang baik dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana, yang berilmu, dan memiliki moral yang baik. Jadi menurut Al-Farabi ini tujuan hidup manusia itu mencapai kebahagiaan melalui ilmu dan akhlak. Gitu teman-teman. Jadi karena keilmuan Al-Farabi ini, Al-Farabi dijuluki guru kedua setelah Aristoteles. Nah itu Al-Farabi. Kemudian ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dia ahli filsafat dan kedokteran ya. Ini sering kita tahu juga. Yang kedua membahas jiwa dan tubuh. Ketiga, Tuhan sebagai wujud yang wajib ada. Nah, Ibnu Sina ini merupakan ilmuwan besar ya dalam bidang filsafat dan kedokteran. Seperti yang kita ketahui sama-sama, Ibnu Sina ini banyak sekali membahas tentang kemanusiaan atau jiwa-jiwa manusia yang mana berhubungan dengan tubuh dan jiwa serta keberadaan Tuhan. Jadi menurut Ibnu Sina ini Tuhan adalah wujud yang wajib ada dan menjadi sumber dari segala sesuatu. Itu menurut Ibnu Sina. Selain filsafat juga Ibnu Sina ini terkenal karena kontribusinya dalam ilmu kedokteran yang dipakai selama ratusan tahun di daerah Eropa. Mungkin sampai sekarang masih dipakai ya mungkin. Oke, bisa next lagi, Mbak. Oke, di sini ada tokoh filsafat lagi. Sisanya ya Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Al-Ghazali ini yang pertama mengkritik sebagian filsafat. Yang kedua menegaskan pentingnya wahyu. Yang ketiga menekankan pendekatan spiritual. Oke, jadi Al-Ghazali ini dikenal sebagai tokoh yang mengkritik beberapa pemikiran filsafat yang dianggap terlalu jauh dari ajaran Islam, tapi tetap tidak menolak akal. Ya, dan juga menegaskan bahwa akal manusia memiliki keterbatasan. Jadi karena itu manusia tetap membutuhkan wahyu dan pendekatan spiritual agar tidak tersesat. Nah, pemikiran Al-Ghazali ini memberi pengaruh besar dalam dunia Islam, terutama dalam bidang tasawuf dan teologi. Terakhir Ibnu Rushd satu membela filsafat dalam Islam, dua menjelaskan hubungan agama dan akal, tiga mengembangkan logika Aristoteles. Jadi Ibnu Rushd ini berusaha membela filsafat dari kritik yang muncul pada zaman-zamannya itu. Ibnu Rushd ini menjelaskan bahwa Islam itu justru mendorong manusia untuk berpikir dan menggunakan akal. Menurut Ibnu Rushd juga, filsafat dan agama itu sebenarnya dapat berjalan bersama. Ya, pemikiran Ibnu Rushd sangat berpengaruh di Eropa dan membantu perkembangan ilmu pengetahuan Barat. Oke, next, Mbak. Cabang filsafat Islam. Yang pertama metafisika. Metafisika ini membahas terkait Tuhan dan jiwa atau Tuhan dan manusia, kejauhan manusia. Yang kedua etika membahas baik dan buruk. Tiga logika membahas cara berpikir yang benar. Keempat politik membahas kepemimpinan dan negara. Ini empat cabang dari ilmu filsafat Islam. The next, Mbak. Lanjut lagi pengaruh filsafat Islam. Adapun pengaruh filsafat Islam ada empat. Yang pertama, dia memengaruhi dalam dunia ilmu pengetahuan, dunia ilmu pendidikan juga, dunia kedokteran, dan pemikiran Barat. Next lagi, Mbak. Mbak, next. Kesimpulan.
Satu, filsafat Islam menggabungkan akal dan wahyu. Dua, berkembang pada masa kejayaan Islam. Tiga, tokoh-tokohnya memberi pengaruh besar bagi dunia ilmu pengetahuan. Filsafat Islam membantu manusia memahami Tuhan, alam, dan kehidupan. Next, Mbak. Halo, Mbak. Bisa di next. Oke, terima kasih. Mari sama-sama berdiskusi. Ilmu tanpa akal akan lemah dan akal tanpa petunjuk akan tersesat. Baik, barangkali dari teman-teman ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan dari presentasi saya tadi. Insya Allah dijawab apa ya, sebisa mungkin, semampu mungkin. Karena mungkin di sini saya sendirian ya, teman-teman. Jadi insya Allah silakan yang mau bertanya atau yang mau berdiskusi dipersilahkan. Kang Mas Pak Rohendi, mau nanya nggak Pak Rohendi? Ada yang mau diskusikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dadan, Masya Allah. Silakan Pak Dadan, barangkali ada yang mau didiskusikan. Ya, tadi disebutkan di presentasi itu pernah dengan negara ideal, negara ideal. Bisa dijelaskan nggak negara yang ideal itu maksudnya apa dan kriteria negara ideal itu bagaimana ya? Pemerintahannya, kemudian sistem pemerintahannya, dan kemudian masyarakatnya itu seperti apa yang ideal? Itu saja mungkin ya. Siap, Silakan. Pak Dadan. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya bagus, insya Allah saya jawab. Sebentar. Oke, Pak Dadan, Bismillah. Saya jawab sedikit-sedikit. Jadi di PPT tadi itu ada terkait negara ideal gitu ya, negara yang dijalankan. Gimana sih teksnya tuh? Eh, jadi menurut ada di teks itu negara yang dipimpin gitu ya, atau negara ideal. Jadi mungkin menurut penjelasan itu negara ideal itu maksudnya negara atau gambaran tentang negara atau pemerintahan yang dianggap paling baik, adil dan mampu membawa masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera, tertib dan bahagia. Jadi sederhananya itu negara ideal itu negara yang dijalankan dengan baik demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan penguasa saja. Ini juga ada sedikit apa namanya?
pandangan-pandangan dari Plato terkait negara ideal itu apa. Jadi kalau misalkan menurut Plato ini negara ideal itu negara yang dipimpin oleh orang bijaksana dan berilmu. Jadi bukan hanya orang yang apa ya, haus akan kekuasaan. Kemudian negara ideal menurut Al-Farabi juga yaitu mengembangkan konsep negara ideal dalam Islam disebut Al-Madinah Al-Fadilah. Menurut Farabi itu negara ideal adalah negara yang masyarakat dan pemimpinnya bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi si pemimpin dan masyarakatnya itu saling bekerja sama. Jadi negara itu tidak hanya fokus pada ekonomi atau kekuasaan atau yang lainnya, tapi juga moral dan spiritual masyarakatnya juga diperhatikan. Kemudian kriteria menurut negara ideal itu seperti apa? Yang mungkin pertama pemimpinnya itu bijaksana ya, Pak. Yang pertama itu kan pemimpinnya itu harus adil, berilmu ya, jujur, amanah dan mengutamakan rakyat gitu. Kemudian adanya keadilan, di sana adanya keadilan. Kedua, hukum itu berlaku sama untuk semua orang, adil gitu ya. Jadi tidak tumpul atas, tajam bawah gitu ya. Jadi nggak ada penindasan atau korupsi atau yang lainnya lah, penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian ketiganya itu masyarakat yang bermoral ya. Jadi masyarakatnya juga harus memiliki akhlak baik, saling menghormati dan hidup tertib. Jadi atasnya juga baik, bawahnya juga baik, saling bersinergi. Kemudian ada pendidikan yang baik juga. Nah, negara yang menyediakan pendidikan agar masyarakat cerdas, kritis, dan berilmu. Kemudian kesejahteraan rakyat juga harus negara ini harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya seperti yang tadi di atas ya, pendidikan yang baik itu kan termasuk dari keagamaan, kemudian pekerjaan-pekerjaan, kesehatan-kesehatan, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Jadi si pemimpin dan si rakyat itu yang terakhir harus kerjasama, pemimpin menjalankan tugas dengan baik, dan rakyat ikut menjaga ketertiban secara kebaikan bersama. Jadi negara ideal itu dalam filsafat negara yang dipimpin secara adil dan bijaksana demi kesejahteraan masyarakat. Dan konsep ini menekankan pentingnya keadilan, moral, ilmu pengetahuan, dan kepemimpinan yang baik. Mungkin seperti itu, Pak Dadan. Bagaimana, Pak Dadan? Apa ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau negara Islam berarti masuk kriteria negara ideal nggak ya? Negara Islam seperti apa misalkan, Pak Dadan? Ya, ya. Kalau yang tadi sudah dijelaskan mah cuman satu-satunya negara yang ideal. Negara di bawah pimpinan sahabat Khalifah Kolaprosidin lah, ya. Pemerintahannya Mm-mm. ya gitu kan. Yang tadi disebutkan tuh ciri-cirinya. Kalau negara Islam sekarang kan cuman namanya saja. Tapi yang tadi disebutkan jauh berbeda gitu. Antara masyarakat dan pemerintah itu tidak ada saling bekerja sama gitu. Jadi contohnya kalau negara ideal tuh bisa kasih contoh nggak yang mana, di mana gitu. Untuk zaman sekarang kali ya, Pak ya? Ya zaman dulu zaman sekarang. Oke, oke, oke. Contohnya ya. Jadi mungkin kalau negara ideal atau negara Islam di zaman dulu itu dalam filsafat memberi contoh, eh, paling sering dianggap itu bentar. Kalau contoh paling sering dianggap
di zaman-zaman Nabi Muhammad mungkin, atau zaman-zaman dulu ya, mungkin mungkin kalau di zaman masa-masa Nabi itu kayak Madinah, misalkan contoh Madinah. Madinah pada masa Muhammad sering dianggap contoh negara ideal karena mungkin pemimpinnya adil, masyarakatnya juga hidup tertib, adanya toleransi antar agama, dan hukum diterapkan secara adil. Jadi mungkin contoh nyatanya pada zaman Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad membuat piagam Madinah untuk mengatur kehidupan bersama antara muslim dan non-muslim agar hidup damai dan saling menjaga keamanan. Kalau di zaman sekarang mungkin contohnya di Indonesia kayak memakai sistem musyawarah dalam demokrasi atau masyarakat bebas beragama, dan banyak nilai Islam dipakai dalam kehidupan sosial. Ya walaupun mungkin bukan negara agama, tapi Indonesia sering dianggap mencoba menjaga nilai toleransi dan keadilan. Itu mungkin Pak, mungkin. Ya silakan dilanjut, siapa tuh ada yang lain yang mau bertanya. Eh, saya mohon izin ya Bapak Ibu, untuk diskusinya itu mohon diarahkan kepada topik utama kita, yaitu berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan yang di luar itu mungkin bisa ditulis saja, nanti bisa ditampung atau bisa diadakan follow up setelah perkuliahan. Sekiranya memang ada topik yang perlu dibahas, ada aspek-aspek yang perlu dibahas dari eh, materi yang kita diskusikan. Tapi utamanya yang akan kita diskusikan sekarang itu berkenaan dengan konsep ilmu pengetahuan. Itu karena di dalam dua tradisi Islam dan Barat itu banyak sekali perbedaan begitu ya antara konsep ilmu pengetahuan dengan antara Islam dan Barat. Nah, jadi nanti silakan Bapak Ibu untuk difokuskan dulu ke topik utama kita supaya nanti kita bisa dapat insight-nya lah dari materi yang kita malam hari ini. Saya kira begitu. Ini mohon izin saya coba menengahi saja gitu supaya tidak melebar kemana-mana. Terima kasih. Baik, next teman-teman, silahkan barangkali ada yang mau didiskusikan. Insya Allah, atau barangkali ada yang ingin menyanggah atau mendiskusikan terkait jawaban-jawaban terkait yang tadi. Assalamualaikum, izin tanya Pak Muhammad Fathan Mubarak. Iya, baik Bapak, silahkan. Mau tanya masalah tadi perbandingan antara filsafat dengan ajaran Islam dalam Al-Quran. Ini masih ada kaitannya dengan ilmu juga. Tadi disampaikan pendapat beberapa ahli filsafat. Ada satu yang saya sangat tertarik dan satu pemikiran dengan pemikiran saya pribadi. Bapak, Imam Al-Ghazali yang menyatakan boleh diulang Pak? Di sini ya, putus-putus suaranya Pak. ya,
Bisa didengar ya, Pak ya? Ya gimana? Agak sedikit putus-putus, Pak. Gimana? Putus ya. Tadi pendapat dari filosof Islam, Imam Al-Ghazali, saya sangat setuju. Karena dia berusaha untuk tidak menyampurkan atau menjadikan Al-Quran atau ilmu dalam filsafat Islam itu tergeser atau tereduksi oleh adanya filsafat umum atau filsafat ilmu. Nah, tadi Pak Disni sudah menyatakan bahwa pandangan filosof ahli Barat itu berbeda dengan ahli Islam. Nah, contohnya kehidupan Plato dan Aristoteles itu harus kita akui mereka tidak hidup beragama Wahyu atau agama Abrahamik modern seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Mereka masih menganut agama politeisme atau banyak Tuhan atau banyak dewa. Sehingga menurut saya Plato dan Aristoteles ini tidak mendukung teori-teori Al-Ghazali tentang filsafat Islam. Nah, pertanyaan saya terkait dengan pendapat Imam Al-Ghazali tadi ya, Al-Ghazali, apakah dengan semakin pesatnya tumbuh berkembangnya filsafat Islam, apakah filsafat ilmu atau filsafat umum, teori-teori dari Aristoteles, Plato, dan Socrates masih ada manfaatnya di saat sekarang? Ini yang mau juga saya tanyakan dengan Pak dosen yang dari ilmu filsafat umum itu, yang dari SPAI ya, Sadra itu, Al-Sadra itu, tapi belum sempat. Saya ulangi pertanyaan saya, Baik. apakah pendapat Plato, Aristoteles, dan Socrates itu masih perlu untuk kita perhatikan di saat filsafat Islam itu sudah sangat tumbuh berkembang, terutama dengan adanya pendapat Imam Al-Ghazali tadi, Pak. Ya, makasih, mohon jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Saya coba jawab sedikit-sedikit ya, Pak. Oke, jadi mungkin terkait pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali atau yang lainnya ya, yang mana kalau dilihat di zaman sekarang ini, yang pertama mungkin teknologi yang makin canggih ya, AI juga sudah berkembang atau ilmu pengetahuannya sudah maju, dan juga terkait masalah moral dan sosial juga semakin banyak gitu ya. Apakah masih relevan gitu, masih dianggap relevan terkait teori-teori seperti Imam Al-Ghazali, Plato dan yang lainnya, ya mungkin masih relevan ya. Karena salah satunya pemikiran Al-Ghazali itu kan masih dianggap memiliki manfaat besar sampai sekarang, terutama sebagai pengingat agar perkembangan ilmu dan filsafat tetap memakai arah moral dan spiritual. Relevannya itu kan kalau Imam Al-Ghazali salah satunya dalam pendidikan mungkin ya. Jadi pemikiran Al-Ghazali itu kan banyak dipakai dalam pendidikan Islam karena lebih menekankan adab akhlak dan pembentukan karakter. Jadi jadi Al-Ghazali ini mungkin sebenarnya tidak sepenuhnya menolak filsafat, tapi hanya mengkritik beberapa pemikiran filsafat yang menurutnya terlalu jauh hingga bertentangan dengan ajaran agama. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan zaman sekarang, pemikirannya mungkin masih relevan karena dunia modern itu berkembang sangat cepat. Contohnya kayak di dalam teknologi atau AI dan yang lainnya. Jadi mungkin sebagian pemikiran para orang-orang terdahulu seperti yang Plato dan Al-Ghazali ini mungkin sebagian masih memiliki manfaat di zaman sekarang ya, karena mengajarkan terkait keseimbangan yaitu dari ilmu, akal, moral, dan spiritual.
Jadi tengah perkembangan teknologi dan filsafat modern juga pemikirannya masih menjadi pengingat bahwa kemajuan ilmu itu juga harus tetap disertai tanggung jawab dan nilai-nilai kemanusiaan. Gitu. Mungkin itu yang saya sedikit pahami, mungkin yang barangkali dari teman-teman ada yang bisa menambahkan atau bahkan mungkin menyanggah dari jawaban tadi. Silakan teman-teman. Atau mungkin dari Pak dosen ingin melengkapi dari jawaban Ya, tadi. ini tadi pertanyaan dari Pak siapa? Apakah bisa diulangi? Soalnya di sininya lagi ramai tuh Pak. Jadi tadi saya kurang begitu menangkap. Ya Pak, saya ulangi. Pak, izin saya ulangi. Ya, Saya boleh Pak. tadi setuju dengan pendapat dari Imam Al-Ghazali, saya setuju 100%. Yang saya permasalahkan sebenarnya bukan pandangan atau madhab dari Imam Ghazali tentang filsafat Islam, tapi justru apakah bisa sekarang ini pendapat filsafat kuno Aristoteles, Plato atau Socrates itu masih perlu kita pakai gitu. Karena kalau melihat figur mereka penganut agama politeisme, tidak mengenal Tuhan yang esa atau tauhid. Jika kalau dipakai sampai sekarang, saya khawatirnya buat rancu dan pemahaman mereka adalah politeisme, tapi dipakai untuk bangsa Indonesia, umat Muslim Indonesia yang pahamnya monoteisme atau tauhid. Karena saya sebenarnya itu, Pak. Apakah perlu kita masih memakai pendapat Socrates, Aristoteles, ya, Plato tentang filsafat ilmu, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Itu pertanyaan saya. Oke, baik. Ini mau langsung gimana? Diskusi tektokan atau masih dipandu dulu oleh moderator gitu? Atau kita diskusi saja langsung? Gimana, Pak? Boleh Pak, langsung diskusi. Tapi kemungkinan itu ada Mbak Siti Ayani mau bertanya, Mbak. Silakan, Mbak. Iya. Ini saya coba jawab dulu ya, Pak, terkait Baik, boleh. pandangan Aristoteles, Socrates, Platon, dan Aristoteles. Nah, saya ingin mengatakan begini, Pak. Pemikiran itu, kalau kita bicara pemikiran ya, secara garis besar, apapun itu pemikiran itu tidak mengenal istilah usang, tidak mengenal istilah tidak terpakai, berbeda dengan alat elektronik. Nah, kalau alat elektronik, misalkan handphone, itu kan kita bisa mengatakan ini sudah tidak bisa dipakai atau sudah usang begitu, ya kan? Nah, tapi kalau sebuah pemikiran yang muncul dari siapapun itu, baik dia umat Islam maupun umat non-Muslim, itu sebetulnya hanya pada tataran apakah pemikiran itu tetap relevan atau tidak relevan. Nah, misalnya pandangan kalau Socrates kan itu satu-satunya filsuf yang tidak mempunyai buku ya, yang tidak menulis, yang tidak punya karya. Tapi nanti murid-muridnya lah yang membuat yang menulis pemikirannya Socrates. Misalnya Platon itu kan banyak menulis pemikiran Socrates dalam bentuk dialog gitu. Nah, Socrates sendiri kan tidak pernah menulis karya satupun gitu, karena konsep atau pemikiran utamanya itu ya pada dialektika atau dialog gitu, mencari kebenaran lewat dialog gitu, lewat pertanyaan-pertanyaan. Nah, misalnya pendapat, nanti saya coba akan merujuk Bapak Ibu pendapat Imam Al-Ghazali mengenai 3 tokoh tadi.
Nah, nanti saya sempat menulis di website Bapak Ibu, nanti saya share screen coba. Nah, jadi tadi kalau kita bicara soal pemikiran itu kita bisa mengatakan apakah pemikiran itu tetap relevan atau tidak relevan. Mungkin pemikiran ketiga filsuf tadi, Socrates, Platon, Aristoteles, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, berkenaan dengan ontologisnya atau epistemologisnya, mungkin pada zaman itu relevan. Karena kan filsafat Yunani itu muncul untuk melawan pemikiran yang masih bercorak mitos. Jadi ada istilah dari mitos ke logos gitu. Nah, pemikiran filsafat Yunani muncul untuk mengcounter itu. Nah, mungkin pemikiran Platon tentang jiwa, pemikiran Aristoteles dalam hal logika, dalam hal metafisika, apalagi metafisika kan itu bicara tentang Tuhan ya kan, bicara tentang ketuhanan juga di dalamnya. Mungkin pada zaman itu relevan. Nah, tapi kita bisa juga mengukur apakah pemikiran Aristoteles atau Platon itu ketika kita telaah atau kita gunakan pada konteks zaman hari ini itu bisa kita bisa mengatakan tidak relevan atau kurang relevan. Nah, itu jadi itu kalau kita bicara soal pemikiran secara garis besar. Nah, kalau bicara ilmu pengetahuan dari sudut pandang dua tokoh tadi, Platon dan Aristoteles itu ada perbedaannya, Bapak Ibu. Kalau Platon kan lebih kepada ide. Jadi kebenaran sejati itu bukan apa yang nampak, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar. Tapi kebenaran sejati itu sesuatu yang ada di luar diri kita, yaitu ide, dalam bentuk idea gitu. Sedangkan Aristoteles itu fokus pada realitas. Jadi kebenaran itu apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita buktikan secara empiris, itulah kebenaran. Nah, itu cikal bakal nanti lahirnya empirisme, rasionalisme dalam filsafat modern, barat modern gitu. Nah, nanti kalau kita masuk ke filsafat Islam itu kan sebetulnya banyak sekali pro kontra. Misalkan kontranya itu begini, Pak. Filsafat Islam itu memang seringkali dipandang sebagai filsafat Yunani yang berjubah atau berbaju Islam. Gitu. Jadi itu hanya sekumpulan ide-ide Yunani yang kemudian diislamkan begitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada pandangan yang mengatakan filsafat Islam itu hanya sekedar mata rantai saja penghubung antara filsafat Yunani ke filsafat modern begitu. Nah, tapi kalau kita baca buku-buku sejarawan atau para sarjana di barat yang fokusnya pada tradisi Islam, itu justru sebaliknya Bapak Ibu, menganggap filsafat Islam itu ya filsafat yang orisinil gitu, bukan filsafat yang hanya sekedar copy paste dari filsafat Yunani gitu. Kita kan sudah tahu Bapak Ibu ya, dalam sejarah peradaban Islam dulu, apalagi ketika zaman Abbasiyah itu kan banyak sekali karya-karya filsafat, bukan hanya filsafat, kemudian ilmu pengetahuan, sains yang dari Yunani itu kan diterjemahkan dalam bahasa Arab, misalkan di Baitul Hikmah yang kita kenal itu kan. Nah, itu sebetulnya para sarjana muslim tidak hanya menerjemahkan tapi juga mengkritik, menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam gitu. Jadi tidak keliru kalau mengatakan filsafat Islam itu hanya sekedar copy paste atau hanya sekedar memakaikan gitu jubah Islam dalam filsafat Yunani. Itu keliru karena itu sudah banyak bantahan, misalnya dari karya Majid Fahri, misalkan kita ada sarjana muslim di barat itu yang menulis, yang concernnya itu di filsafat Islam, namanya Majid Fahri. Ada juga Setu Nasr, Oliver Lehmann. Nah, itu para tokoh sarjana yang fokusnya di filsafat Islam. Itu sudah terbantahkan lah secara akademik. Jadi, nah nanti itu filsuf awal tuh dari Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rus itu memang banyak terpengaruh oleh pemikiran filsafat Yunani. Makanya
Al-Ghazali kan menulis salah satu kitab yang sangat fenomenal ya Bapak Ibu, judulnya Tahafutul Falasifah, kerancuan para filsuf ya, yang kalau di Indonesia itu malah diterjemahkan sebagai kesesatan filsafat. Nah itu saya sudah menulis nih. Saya coba izin share screen. Nanti saya nyambung saja ya ke pertanyaannya Pak siapa tadi. Nanti apa kalau misalkan kurang tepat ya mangga bisa dikoreksi atau ada tanggapan lagi mangga. Soalnya di sininya berisik, jadi tadi saya tidak kurang begitu jelas tuh, hanya tahu sedikit tadi yang di pertanyaan. Nah, sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Sudah, Pak dosen, sudah kelihatan. Nah, ini saya menulis Bapak Ibu tahun 2023 itu saya coba membaca salah satu kitabnya Imam Al-Ghazali yang berjudul Al-Munqidh Minad Dhalal. Al-Munqidh Minad Dhalal itu buku autobiografinya Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali menulis tentang perjalanan hidupnya, pengembaraan beliau dalam mencari ilmu, itu beliau tulis dalam kitabnya yang berjudul Al-Munqidh Minad Dhalal. Cuman ini di laptop saya itu tidak ada karena baru di servis ya, jadi ada di hard disk, jadi belum saya cari lagi. Tapi nanti Bapak Ibu bisa cari di Google, ada itu PDF-nya. Judulnya Al-Munqidh Minad Dhalal. Nah, di situ Al-Ghazali itu pertama begini, mengklasifikasi Bapak Ibu, mengklasifikasi jenis-jenis filsuf. Jadi kata Al-Ghazali itu filsuf itu ada yang ateis, ada yang teis, ada yang naturalis. Kalau filsuf yang ateis berarti filsuf yang tidak bertuhan atau yang mengingkari keberadaan Tuhan, itu filsuf yang ateis. Sedangkan filsuf teis itu filsuf yang tidak mengingkari keberadaan Tuhan. Ya, hanya saja mereka belum beriman. Kalau bahasa Islamnya kan berarti belum beriman, belum masuk Islam begitu kan. Nah, itu Al-Ghazali menyebutnya sebagai filsuf teis. Nah, yang terakhir ada lagi filsuf naturalis yang fokusnya itu mengobservasi alam. Nah, meskipun nanti di dalam pemikirannya itu juga menyangkal keberadaan Tuhan. Nah, menariknya Bapak Ibu, ini tadi saya nyambung ke pertanyaan Bapak tadi. Ternyata Imam Al-Ghazali itu malah memasukkan Sokrates, Aristoteles, Platon itu kepada kelompok filsuf teis. Gitu, filsuf yang tidak mengingkari keberadaan Tuhan. Makanya nanti Al-Ghazali itu kan dikenal sangat keras mengkritik ya Bapak Ibu, mengkritik filsafat atau mengkritik para filsuf lah. Karena tadi banyak terpengaruh oleh pemikiran Yunani, khususnya Ibn Sina dan Ibn Sina dan Al-Farabi. Itu dua filsuf yang banyak dikritik oleh Al-Ghazali. Nah, tapi Al-Ghazali sendiri sebetulnya Bapak Ibu menggunakan prinsip-prinsip logika Aristoteles dalam mengkritik filsafat. Nah, itu hebatnya Al-Ghazali itu. Jadi Al-Ghazali menghabisi filsafat tapi menggunakan metode filsafat, yaitu menggunakan logika Aristoteles. Nah, jadi itu. Nah, jadi tadi 3 filsuf tadi itu dimasukkan ke dalam filsuf teis yang tidak mengingkari keberadaan Tuhan. Hanya saja ada dari beberapa pikirannya itu yang memang yang tidak sejalan dengan Islam. Makanya di situ Al-Ghazali menolak Bapak Ibu. Dan itu di dalam Munqidh Minad Dhalal. Adapun di bukunya Tahafutul Falasifah itu sebenarnya Al-Ghazali tidak mengharamkan filsafat Bapak Ibu. Jadi Al-Ghazali itu menulis 20 masalah dari pemikiran para filsuf khususnya Ibnu Sina dan Al-Farabi. Dari 20 itu, yang 17 itu dianggap bid'ah. Yang 3-nya itu dianggap kafir, bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Seperti itu. Contohnya tentang 3 ini ya Bapak Ibu ya. 3 yang paling disoroti Al-Ghazali itu 3 pemikiran ini. Pertama, konsep tentang Allah itu tidak mengetahui hal-hal yang sifatnya partikular,
tapi Allah itu hanya mengetahui sesuatu yang sifatnya universal. Itu yang pertama, itu dikritik keras oleh Al-Ghazali. Yang kedua, kebangkitan jasad di hari kiamat. Yang ketiga itu kekekalan alam semesta. Nah, itu tiga konsep itu banyak diulas oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi, yang nantinya Al-Ghazali mengkritik itu. Tapi sebetulnya Al-Ghazali tidak mengharamkan filsafat secara keseluruhan, Bapak Ibu. Kan tadi lagi-lagi Al-Ghazali juga menggunakan logika di dalam mengkritik itu. Menggunakan logika Aristoteles itu, silogisme. Seperti itu. Oke, itu sampai situ dulu Bapak Ibu. Kira-kira ada tanggapan nggak tuh? Atau dari Pak siapa tadi yang bertanya? Pak Arif Rahman. Gimana? Ya Pak, mau nanggapi Pak. Izin nanggapi ya Pak. Dari Pak Arif. Iya, Ya. Pak. Saya itu kenapa tidak setuju memakai pandangan dari filosof yang produk Yunani yang menganut paham politeisme atau banyak Tuhan atau banyak dewa. Karena ya ada satu dasar ya, bukannya saya mau mau menjelekan agama saudara kita atau penistaan agama ya, tapi menurut saya kepercayaan banyak dewa atau banyak Tuhan atau politeisme itu menyebabkan lahirnya agama Katolik Pak, atau agama Nasrani ya. Padahal mohon maaf, Yesus sendiri itu sebenarnya itu dari suku bangsa Yahudi, beragama Yahudi, dan dia menyatakan akan menggenapi Taurat, bukan membentuk agama baru ya. Nah, karena si Paulus Tarsus yang ini juga berpaham politeisme, akhirnya diciptakanlah teori Trinitas atau Tuhan itu 3. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus ya. Meskipun akhir-akhir ini disanggah oleh banyak gereja itu satu wujud 3 sifat, satu kesatuan. Itu pandangan yang kontroversial Pak. Nah, paham politeisme menurut saya ini kalau dibiarkan ya akhirnya banyak gerakan kristenisasi yang mencoba mulai menggerus kaum Islam ya Pak, dibujuk-bujuk untuk masuk ke Nasrani itu. Saya nggak setujunya di situ Pak. Terus terang aja, ketika saya tanya apakah motivasi utama dari Paulus Tarsus itu menciptakan agama Kristen dan teori Trinitas itu motivasinya apa, sampai sekarang saya belum ketemu jawaban yang tepat. Dulu saya menganggap dia jadi pengikutnya Yesus setelah 30 tahun kematian Isa atau Yesus itu karena dia ingin menjadi Rasul. Dari sahabat Isa menjadi Rasul setingkat Nabi. Tapi ternyata tidak ada jawaban yang mendukung pemahaman saya Pak, teori saya ini. Jadi kalau saya pribadi sih, pandangan politeisme itu harus kita akui ya, berbahaya untuk populasi Muslim Pak. Muslim di Indonesia, karena dulu sebelum ada gerakan kristenisasi itu penduduk Muslim Indonesia itu hampir 95-97%, Pak. Sekarang penduduk Muslim di Indonesia itu tinggal sekitar 80-85%, Pak. Jadi berkurang antara 10-15%. Jadi itu yang mendasari saya lebih setuju pakai pendapat filsafat dari Imam Al-Ghazali yang murni Islam, yang teisme, yang monoteisme, daripada memakai filosof produk masa Yunani yang teori-teori dari Aristoteles, Plato, Socrates, yang mungkin juga dipakai teorinya oleh Paulus Tarsus tadi Pak, pencipta agama Kristen itu Pak. Itu latar belakang saya kurang setuju memakai pemikiran atau pendapat dari Yunani yang menganut paham politeisme, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Oke. Begini, Pak.
Sebetulnya antara filsafat dan teologi atau filsafat dan agama itu memang eh, tidak bisa juga kita samakan gitu antara pemikiran filosofis dengan teologi ya. Nah, kalau kita kembali flashback ke belakang, Pak, itu kan sebetulnya ya gini, Pak, meskipun kita menolak filsafat, ya misalkan di sini Bapak Ibu ada yang menolak filsafat, entah menolak keseluruhan atau entah menolak sebagian atau menolak hanya filsafat yang terpengaruhi oleh filsafat Yunani. Tapi memang dalam banyak sejarah peradaban manusia itu yang membuat satu indikator yang membuat maju dan tidaknya peradaban itu karena peran filsafat, Pak. Misalnya di Yunani kita tadi kan sudah dibahas oleh Bapak bicara soal ya agama di sana memang politeis kan, agamanya banyak gitu, menganut kepercayaan kepada dewa-dewa. Nah, tapi ketika tiga pemikir giant ini, Socrates, Aristoteles, Platon itu muncul, itu justru sebenarnya melawan itu, Pak, melawan politeisme. Hanya saja menggunakan perspektif yang ilmiah atau menggunakan perspektif filosofis tadi, filsafat tadi. Karena memang lahirnya filsafat Yunani itu tadi untuk menghapus gitu kepercayaan yang bersumber dari mitos atau kepercayaan kepada dewa-dewa. Misalnya ada satu peristiwa alam gitu kan. Dulu orang Yunani ketika ada satu peristiwa alam, misalnya adanya petir, adanya hujan, itu mereka selalu mengkaitkan dengan mitos yang beredar di masyarakat. Sehingga jawaban-jawaban itu tidak membuat puas gitu bagi beberapa kalangan, termasuk bagi Platon, bagi Aristoteles. Sehingga disitulah mereka mulai menyusun beberapa ilmu gitu, khususnya ketika di tangan Aristoteles kan lahir ilmu logika, lahir ilmu fisika, lahir sainsnya dari situ. Jadi kalau mau bicara soal politeisme mungkin bisa dikaji berdasarkan perspektif teologis, karena kalau berdasarkan perspektif filsafat itu ya nanti seringkali berbenturan gitu, dibentur-benturkan gitu antara filsafat dan teologi. Nah, Al-Ghazali pun tadi sudah yang saya katakan sebetulnya tidak menolak sepenuhnya filsafat, tapi tadi hanya beberapa pemikiran yang memang pada waktu itu dikhawatirkan bisa merusak akidah umat Islam. Bahkan ada salah satu filsuf, Pak, yang lebih keras daripada Al-Ghazali, namanya Ibnu Taimiyah, Pak. Ibnu Taimiyah itu bahkan sampai menolak logika, Pak. Bapak Ibu, menolak logika. Beliau punya kitab namanya Naqdul Mantik, kritik logika dan Ar-Raddu alal Mantikin. Penolakan terhadap para logikawan, para ahli logika. Mereka Ibnu Taimiyah sangat akidahnya sangat kuat lah gitu, karena konteks zamannya pada waktu itu tadi banyak umat Islam yang sudah mulai terpengaruhi gitu oleh pemikiran di luar Islam. Makanya Ibnu Taimiyah sangat lantang sekali ketika ada pemikiran yang tidak sejalan dengan Islam. Jadi semuanya dianggap sesat termasuk logika. Sedangkan Al-Ghazali tidak begitu. Kan Al-Ghazali itu sebelum mengkritik filsafat, beliau mempelajari dulu filsafat selama 2 tahun. Kemudian mempelajari teologi ilmu kalam dalam tradisi Islam. Kemudian mempelajari filsafat juga. Sampai nanti akhirnya beliau mempelajari tasawuf. Di akhir hidupnya beliau menulis kitab namanya Ihya Ulumuddin. Nah, adapun itu ya tadi mungkin bisa dikaji lebih dalam, tapi dari perspektif teologis lagi gitu, Pak. Bagaimana sejarah kemunculan agama Kristen, bagaimana dampaknya dengan kondisi sekarang gitu. Tapi yang akan kita diskusikan tadi saya katakan itu lebih pada konsep ilmunya, ilmu pengetahuan. Itu. Peradaban manusia itu maju salah satunya karena ketika filsafatnya berjaya, peradaban Islam ya karena filsafatnya sedang berjaya waktu itu di Abbasiyah.
Kemudian peradaban Yunani juga karena filsafatnya, peradaban modern juga karena filsafatnya. Jadi kita tidak bisa menutup mata juga ketika kita menolak filsafat atau tidak suka dengan pemikiran-pemikiran para filsuf. Tapi kita harus mengakui bahwasanya memang dengan kontribusi filsafatlah peradaban ilmu kita sangat maju, Pak. Karena waktu itu Islam pernah mencapai puncak kejayaannya ketika di masa Abbasiyah itu selama 6 sampai 700 tahun yang nanti diambil alih oleh Barat lah ketika masuk ke era modern begitu. Nah, jadi ketika kita ingin menolak salah satu konsep, kita harus clear dulu gitu. Apakah konsep ini itu tidak sesuai atau apakah keseluruhannya itu tidak sesuai atau bertentangan atau berbahaya ataukah tidak. Nah, sikap kita sebenarnya harus mengikuti sikapnya Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu. Di sini itu saya sudah sangat di bagian awal ini saya menulis bahwasanya tradisi kritik mengkritik itu dalam pemikiran Islam sudah biasa, Pak. Ada filsuf muslim mengkritik filsuf lainnya, ada satu tokoh mengkritik tokoh lainnya, itu sudah hal biasa dalam tradisi Islam. Soal kritik mengkritik itu tidak masalah gitu. Nah, kemudian ini saya kasih contoh di sini, Pak. Ibnu Taimiyah itu seorang ulama ortodoks, dia ulama yang ortodoks itu. Kemudian tapi dia menulis dua buku yang terkenal, Naqdul Mantiq dan Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin. Nah, di sini yang secara tegas mengkritik ilmu pengetahuan khususnya logika yang berasal dari tradisi Yunani. Nah, itu satu tokoh Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Khaldun juga, Bapak Ibu, Ibnu Khaldun kan terkenal sebagai sejarawan terbesar gitu yang nanti mempengaruhi sejarawan yang ada di Barat. Terkenal juga sebagai sosiolog, ahli sosiologi. Nah, Ibnu Khaldun pun sama mengkritik pemikiran yang bersumber dari Yunani, yaitu pemikiran yang bersumber dari Neoplatonis. Nah, yang terakhir yang saya sebut itu ya Imam Al-Ghazali, Bapak, yang menulis kitab Tahafudul Falasifah yang mengkritik filsafat, atau lebih tepatnya bukan filsafat tapi mengkritik pemikiran filsuf muslim. Nah, yang dikritik pun hanya 3 dari 20 masalah, yang disoroti hanya 3 masalah tadi yang saya sebutkan. Begitu, Pak. Nah, nanti beliau punya kitab misalkan tadi Al-Munqidh bin Abdullah, Ihya Ulumuddin gitu. Nanti di Ihya Ulumuddin misalnya, Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu itu hanya 2, Pak. Kalau kita kan terlalu dikotomis ya, membedakan ilmu agama dan ilmu umum ya kan, sampai nanti ini berakibat kepada lembaga pendidikan kan. Lembaga pendidikan ada pendidikan agama sekolah agama, sekolah umum gitu kan. Nah, sebetulnya Imam Al-Ghazali di kitab di Ihya Ulumuddin tuh mengklasifikasikan ilmu berdasarkan hukum mempelajarinya. Ada yang hukumnya fardu ain, ada hukumnya yang fardu kifayah. Nah, ilmu pengetahuan yang hukum mempelajarinya fardu ain itu ilmu yang berkenaan dengan akidah, ilmu kalam, kemudian ilmu fikih yang berkaitan dengan tata cara ya kan, tentang syariat, tentang ibadah. Itu hukum mempelajarinya fardu ain, Bapak Ibu. Tapi yang fardu kifayah, yang kewajiban kolektif itu ilmu seperti kedokteran, ilmu politik, ilmu ekonomi, itu hukum mempelajarinya fardu kifayah. Jadi Imam Al-Ghazali tidak memetakan ilmu itu ilmu liberal atau ilmu umum, ilmu agama, tidak. Tapi mengklasifikasikan ilmu berdasarkan hukum mempelajarinya, fardu ain dan fardu kifayah. Seperti itu. Nah, tadi saya lanjut, Bapak Ibu. Nanti di dalam kitabnya ini Al-Munqidh bin Abdullah wal Muwassilu ila Dzil Izzati wal Jalal, itu Al-Ghazali sangat jelas sekali, sangat clear. Jadi memetakan dulu, Bapak Ibu, ini filsuf ini termasuk golongan filsuf yang ateis. Filsuf ini pemikirannya termasuk tergolong pada filsuf yang teis atau yang naturalis. Itu nanti Al-Ghazali mengklasifikasikan itu. Yang pertama,
Di sini Imam Al-Ghazali itu menyatakan bahwa terdapat 3 hal yang harus diperhatikan ketika mempelajari filsafat, Pak. Nah, ini untuk kita semua, Bapak Ibu juga, kita bersama. Ketika kita ingin mempelajari filsafat, ada 3 hal yang harus diperhatikan, Pak. Yang pertama, ada bagian dalam filsafat dan pemikiran para filsuf yang memang menyimpang dari ajaran Islam, dan ini harus dikafirkan. Ini kata Al-Ghazali langsung nih di dalam kitabnya Al-Muqit bin Abdullah. Yang kedua, ada beberapa bagian dalam filsafat atau dalam pemikiran para filsuf itu yang dianggap bid'ah berlebihan. Tadi yang saya sebutkan ada 20 masalah, yang 17 masalah itu dianggap bid'ah oleh Al-Ghazali. Sedangkan yang 3 itu dianggap ingkar atau kafir. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, ini yang ketiga. Kadang kita mengabaikan yang ketiga tadi. Yang ketiga itu ada dari pemikiran para filsuf atau filsafat yang sama sekali tidak bertentangan dengan agama, yang sama sekali tidak bertentangan dengan akidah. Nah, salah satunya itu ilmu logika, Bapak Ibu, atau dalam Islamnya disebut ilmu mantik. Itu sangat tidak bertentangan dengan Islam. Sedangkan kita tahu bahwasanya ilmu logika kan pertama kali disusun atau disistematisasi itu kan oleh Aristoteles. Seperti itu. Jadi itu ada 3 hal yang harus kita tahu gitu, hal yang harus kita pelajari sebelum mempelajari filsafat seperti itu. Oke, itu sampai situ dulu, Pak. Ada sanggahan, ada tanggapan? Ada tanggapan, Pak? Ya, cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Yang Bapak Ibu yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Pak, izin Pak bertanya Pak. Iya, Pak. Pak izin bertanya. Tentang Pak, kan kita pernah ilmu pengetahuan pernah berjaya Pak, kebangkitannya zaman Abbasiyah Pak ya. Sangat sangat baik, sangat cepat mungkin. Nah, bagaimana dengan masa sekarang nih Pak tentang filsafat Islam itu, tentang keilmuan dari ahli-ahli cendekiawan Islam ini Pak? Apakah masih bisa dihitung pesat atau aktif? Kemudian kira-kira semangatnya apa sih Pak yang membedakan semangat filsafat zaman Abbasiyah itu dengan sekarang ini Pak? Dengan kondisi kita sekarang ini. Karena sepertinya ada semangat yang berbeda kalau di Abbasiyah itu, apakah karena dukungan pemerintah atau ada nilai-nilai yang mereka pahami. Makasih Pak. Oke. Ketika zaman Abbasiyah, Pak, ini salah satu faktor ya, kenapa dulu di dunia Islam itu ilmu pengetahuan sangat maju, ilmu pengetahuan teknologi sangat maju, bahkan Islam pernah mencapai masa kejayaannya ketika zaman Abbasiyah. Salah satu faktornya karena penguasanya itu cinta ilmu. Saya ambil contoh Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid kan salah satu khalifah di zaman Abbasiyah. Itu cinta kepada ilmunya sangat tinggi. Harun Ar-Rasyid, kemudian Al-Ma'mun, itu kan yang mendirikan Baitul Hikmah itu kan khalifah penguasa. Nah, jadi kecintaan terhadap ilmu pengetahuannya itu tinggi dari kalangan penguasa itu, sehingga pada waktu itu gaji seorang guru, gaji seorang
ya pengajar itu sangat tinggi Pak, termasuk sarjana-sarjana atau pemikir yang menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani itu ya gajinya sangat besar gitu di zamannya Harun Ar-Rasyid gitu. Nah, itu faktor pertama tadi, adanya kecintaan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dari kalangan penguasa, sehingga ya difasilitasi gitu. Dibuatlah Baitul Hikmah, kemudian ada perpustakaan terbesar itu juga di Baghdad, dan di Mesir kan ada perpustakaan Alexandria gitu. Nah, itu juga perpustakaan terbesar dalam sejarah Islam. Jadi semangat cinta ilmunya sangat tinggi Pak. Bahkan seorang filsuf Al-Kindi, filsuf pertama dari Arab itu punya punya quote yang terkenal itu. Kita sebagai umat Islam itu tidak perlu malu mengambil ilmu atau belajar kepada orang-orang yang di luar Islam, di luar Arab gitu. Jadi kita tidak perlu malu untuk belajar kepada orang lain meskipun yang berasal dari bangsa lain, dari agama lain, dari peradaban lain. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kalau dalam urusan ilmu kita tidak boleh lagi memetakan apakah dia Islam, apakah dia non Islam. Tapi kalau sudah urusan akidah, kita harus tegas, kita harus punya prinsip. Nah, itu salah satu ungkapan ya Bapak Ibu dari seorang filsuf Muslim pertama dari Arab namanya Al-Kindi. Jadi kita tidak perlu malu untuk belajar kepada orang lain yang berasal dari peradaban lain, dari bangsa lain, dari agama lain. Kalau itu masih dalam urusan ilmu pengetahuan. Nah, jadi semangatnya beda Pak, antara spiritnya waktu itu memang cinta ilmunya tinggi. Nah, sekarang itu tadi ketika filsafat itu dianggap sesat, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu ya, kalau misalkan mendengar filsafat rasa-rasanya sudah langsung menjudge atau menstigmatisasi, wah nanti kamu sesat, nanti kamu murtad, nanti kamu kafir, padahal tidak begitu juga gitu. Bahkan tadi sekelas Al-Ghazali aja itu sama sekali nggak menolak filsafat seluruhnya, hanya beberapa saja, hanya beberapa aspek. Jadi yang ditolak atau yang dikritik itu bukan filsafatnya, karena filsafat itu pisau. Sama seperti pisau, Pak. Kalau pisau itu kan tergantung siapa yang pakai. Kalau yang pakainya ibu-ibu ya dipakai untuk motong. Kalau yang pakainya seorang pembunuh ya mungkin bisa digunakan untuk membunuh. Nah, jadi filsafat itu sama seperti ilmu lain, Pak. Itu hanya ilmu pengetahuan, hanya alat. Dan itu yang dikritik Al-Ghazali bukan alatnya, tapi orangnya, pemikirnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita agak sulit membedakan antara mana alat, mana orangnya gitu. Kadang terlalu mengeneralisir gitu, tempat haram. Nah, apakah filsafat itu masih ada di dunia Islam pada saat ini? Ada, karena filsafat itu ketika di zaman Al-Ghazali sempat dikritik, kemudian banyak anggapan Al-Ghazali itu telah membunuh filsafat, padahal sebenarnya nggak begitu. Kemudian nanti Ibnu Rus juga mengkanter Al-Ghazali. Nah, filsafat itu mulai berpindah ke Iran, ke Persia yang sekarang kita kenal Iran. Nah, itu Iran itu salah satu negara yang mengembangkan ilmu pengetahuan termasuk ilmu filsafat, Bapak Ibu. Makanya sekarang kalau kita bicara secara negara gitu kan, negara yang sangat maju kan di negara Islam kan Iran gitu. Dari persenjataan, dari segala macam. Karena tadi cinta terhadap ilmunya masih kuat, masih tinggi. Di filsafat Islam kemudian dikembangkan lebih lanjut di Persia atau sekarang yang kita kenal Iran sampai hari ini. Jadi sebetulnya filsafat itu tidak benar-benar mati, hanya sedang tertidur saja gitu. Kalau saya menganalogikannya hanya sedang tertidur saja, sedang berbaring begitu. Saya kira itu Pak. Izin Pak. Itu berarti lebih cenderung ke arah struktur Pak ya, maksudnya adanya dukungan-dukungan secara fasilitas, maksudnya secara struktural. Kalau misalnya secara epistemologinya Pak, kira-kira ada perbedaan nggak Pak ya? Antara apa Pak?
antara masa Abbasiyah itu apa yang dia orientasikan sebenarnya Pak, bedanya dengan masa filsafat kita sekarang ini Pak? Ya, secara epistemologi Pak, perbedaannya ketika zaman Abbasiyah itu para filsuf atau para sarjana muslim fokusnya menyesuaikan atau merekonsiliasi antara filsafat dengan agama. Tadi yang saya katakan bahwasanya tidak semua itu karya pemikir Yunani atau ilmu pengetahuan dari Yunani itu semuanya sejalan dengan Islam. Banyak juga yang tidak sejalan. Nah, nanti disinilah peran para sarjana muslim untuk menyesuaikan atau membuang pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam. Kemudian yang sudah sesuai dengan Islam itu dikembangkan. Dikembangkannya tentu dengan menuju kepada Al-Quran. Jadi sebenarnya filsuf Islam pun, filsuf Muslim, Ibnu Sina, Al-Farabi itu berangkatnya dari Quran dulu Pak. Karena ulama pada waktu itu bukan hanya hafal 30 juz, bukan hanya intelektual, tapi juga mereka juga hafal 30 juz, menguasai menguasai Al-Quran. Nah, jadi tetap berangkatnya dari Al-Quran dan hadis gitu. Ketika ingin mengembangkan satu ilmu itu berangkatnya dari Al-Quran dan hadis. Gitu. Jadi pada waktu itu memang fokusnya selain struktural ya, ada kebaikan lah dari penguasa pada waktu itu yang memfasilitasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada waktu itu. Nah, dan juga fokusnya ya tadi menyesuaikan atau mendamaikan antara akal dengan wahyu, antara filsafat dengan agama. Seperti itu. Seperti itu Pak. Siap. Ya, makasih Pak. Nah, jadi tadi kalau kita bicara ilmu pengetahuan ya kita harusnya punya refleksi sendiri gitu terhadap kondisi umat Islam hari ini. Kenapa umat Islam hari ini mundur? Maksudnya mundurnya dalam hal ilmu pengetahuan ya, dalam teknologinya kenapa mundur? Ada apa? Apa yang perlu kita koreksi bersama, apa yang perlu kita benahi gitu. Karena ya kita juga tidak bisa terjebak dengan romantisme masa lalu gitu. Kita hanya bisa membanggakan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, tapi kitanya tidak ikut mengembangkan apa yang sudah ada gitu. Izin Pak, sedikit Pak. Ya. Kalau saya lihat sekarang kan sepertinya kecenderungan kita kan lebih empiris Pak ya. Maksud aku lebih kaku. Kalau zaman masa-masa lalu kan dia ada wahyu yang tidak diselaraskan dengan ilmu, jadi ada nilai-nilai yang sakral. Kalau sekarang lebih profan, maksud saya itu lebih empiris, filsafatnya Pak ya. Ya. Epistemologi Islam itu sebetulnya banyak Pak, tidak hanya empirisme. Ini saya kalau tidak salah pernah menyampaikan juga di pertemuan sebelumnya. Jadi epistemologi Islam itu ada rasionalisme, ada empirisme juga, ada intuisi nanti yang banyak dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali, oleh Ibn Arabi. Kalau rasionalisme nanti banyak dikembangkan oleh Ibnu Rus, Ibnu Sina. Gitu. Ada juga yang empirisme gitu. Jadi sebenarnya epistemologi Islam tuh banyak gitu. Hanya saja terkadang kita hanya memfokuskan pada satu atau standar misalkan. Ketika kita mengobservasi misalnya atau mengkaji sebuah objek alam misalnya, yang digunakan hanya misalnya rasionalisme berdasarkan akal, berdasarkan rasio, atau hanya empirisme. Padahal tidak semua, padahal ada banyak lagi gitu, tidak hanya empirisme. Nah, ilmu pengetahuan dalam Islam juga tidak hanya yang rasional, Pak. Ada juga yang empiris. Misalnya ilmu matematika, itu kan ilmu yang rasional, bukan ilmu yang empiris. Kita setuju tanpa harus membuktikan 2 tambah 2 itu 4. Kita tidak perlu membuktikan secara empiris 2 tambah 2 itu 4. Tapi kita meyakini itu sebuah kebenaran. Nah, begitu juga ketika kita ingin
mengkaji misalnya Tuhan, surga, neraka, itu tidak bisa dengan empirisme karena wilayahnya berbeda. Seperti itu. Mungkin iya ada kecenderungan lebih banyak ke empirisme begitu. Tapi yang perlu kita tahu bahwasanya epistemologi Islam itu tidak hanya empirisme, ada bayani, ada burhani, ada irfani, ada tajribi, ada empirisme, ada rasionalisme, ada intuisi, banyak begitu. Seperti itu, Pak. Baik, makasih Pak. Saya kira itu, Pak. Ini sebenarnya ada 3 tokoh ya yang ingin kita bahas, tapi karena tidak cukup, jadi saya ingin fokus saja kepada Imam Al-Ghazali. Karena ya tadi Imam Al-Ghazali itu selain kontribusinya sangat luar biasa besar dalam tradisi Islam, tapi juga seringkali Imam Al-Ghazali itu disalahpahami, Pak. Dianggap sebagai pembunuh filsafat, dianggap sebagai faktor penyebab matinya sains di dunia Islam itu Al-Ghazali. Padahal itu saya kira merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Ketika mengatakan Imam Al-Ghazali menjadi penyebab matinya ilmu pengetahuan di dunia Islam, itu saya kira kurang tepat tuduhannya. Kalau kita membaca karya-karya Al-Ghazali seperti Ihya Ulumuddin misalkan, yang sangat terkenal tuh yang biasa dipelajari di pondok pesantren kan Ihya Ulumuddin. Ada juga Al-Muqit Minad Dolal, Mi'yarul Ilmi. Itu karya-karya Al-Ghazali tentang ilmu pengetahuan itu justru. Bukan malah membuat mati ilmu pengetahuan. Hanya saja kita hari ini yang kurang begitu memahami atau kurang membaca pemikiran Al-Ghazali sehingga menganggap Al-Ghazali itu sebagai pembunuh filsafat atau yang menjadi penyebab matinya ilmu pengetahuan di dunia Islam. Seperti itu. Begitu. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ini kalau sekiranya masih cukup, ini saya sampaikan lagi paragraf terakhir ini, Pak, dari tulisan saya tentang cabang-cabang ilmu dalam filsafat. Kira-kira masih bisa nggak ini ya? Bisa, Pak. Atau sudah habis waktunya? Ada pertanyaan, Pak? Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Mungkin tadi Mbak Aini, Pak, yang sempat raise Iya. Coba ke respon. Yang mana ya? Mbak Aini. Boleh disampaikan aja pertanyaannya. Mbak Siti Aini, halo. Tadi siapa? Boleh? Gini Pak, kan menurut Ibnu Rushd itu berpendapat ya Pak, bahwa agama dan filsafat itu tidak mungkin bertentangan karena keduanya berasal dari sumber kebenaran yang sama. Tapi dalam realitas itu kan sosial itu seringkali pemikirannya itu pemikiran kritis dianggap berbahaya bagi stabilitas agama. Menurut Bapak, kenapa masyarakat lebih mudah menerima doktrin dibanding pertanyaan-pertanyaan kritis, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, ini mungkin berkaitan dengan sikap keberagamaan kita yang terlalu dogmatis. Sebenarnya dogmatis itu bagus dalam hal tertentu, tapi kalau dalam konteks ilmu itu saya kira tidak cocok ya, tidak relevan kalau kita bersifat dogmatis terhadap agama. Misalnya gini, Pak,
Bapak Ibu. Apakah gitu ketika kita meyakini Al-Quran itu sebagai sumber pengetahuan, itu apakah kita harus hanya sekedar tunduk atau hanya sekedar percaya? Sedangkan dalam beberapa ayat atau dalam banyak ayat kan Allah sudah banyak menyindir tentang apakah orang-orang itu tidak berpikir, Allahum yatafakkarun, Allahum yaqilun. Nah, itu sebetulnya itu satu pesan bahwasanya kalau kita beragama itu tidak boleh bersikap dogmatis. Kita harus kritis tapi tetap dalam koridor. Maksudnya kritis itu bukan berarti menolak ya, menolak kebenaran Al-Quran, karena kita tentu meyakini kebenaran Al-Quran. Tapi tadi kan Al-Quran itu dari segi lafaz, dari segi makna itu kan sangat luas. Ketika kita ingin mendalami Al-Quran atau agama kan perlu akal budi, perlu mendayagunakan akal kita sebagai manusia. Ya, ini disinilah peran filsafat sebetulnya Bapak Ibu, karena filsafat itu secara hakikatnya esensinya ya tadi berpikir. Nah, ketika kita menggunakan akal budi kita untuk memahami agama itu tidak bertentangan justru. Nah, disitulah letak bahwasanya filsafat itu tidak bertentangan dengan wahyu. Selama akal kita gunakan untuk mentadaburi ayat, misalnya, memahami agama supaya lebih dalam. Justru ketika kita memahami agama dengan akal kita, maksudnya dengan kemampuan akal kita, itu kita akan semakin lebih percaya gitu, akan semakin lebih mantap gitu keyakinan kita terhadap agama kita. Seperti itu. Contohnya dalam tradisi tafsir ya, itu kan ada yang disebut dengan takwil. Tradisi takwil, tafsir itu kan sebetulnya salah satu bentuk pemikiran filosofis juga. Kalau tidak ada takwil, tidak ada tafsir, mungkin agama hanya sebatas museum saja. Jadi nanti Islam bisa jadi museum gitu, tidak berkembang seperti itu. Jadi ini mungkin kembali ke tadi Bapak Ibu, kepada sikap keberagamaan kita yang seharusnya lebih terbuka tapi tidak terjebak juga dengan apa yang kita sebut sekarang sebagai pluralisme agama gitu, yang menganggap kebenaran agama itu semuanya sama. Nah, itu malah kita nanti terjebak dengan itu. Saya kira itu, Bu. Ada tanggapan lagi? Cukup Pak. Ya, ini sampai jam 20 lebih 10 ya? 20.10 ya? Iya. Ada 6 menit lagi Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin kita diskusikan? Ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Sudah cukup Bapak Ibu? Iya cukup Pak. Teman-teman sudah cukup tadi gimana? Udah Pak. Mungkin sudah cukup Pak Hendi. Cukup Pak. Persiapan jeda buat MK selanjutnya. Iya, gimana Pak? Cukup Pak. Oh, cukup. Oke. Kita kalau sudah cukup, kita tutup perkuliahan kita pada malam hari ini. Untuk minggu depan tolong disiapkan lagi materinya Pak, kelompoknya juga. Kalau bisa itu
semuanya hadir. Kelompok yang bertugas itu harusnya hadir semua, tidak ada yang izin. Kemudian untuk UTS kemarin sudah saya kirim tugasnya, sudah saya rekap. Jadi bagi yang tidak mengumpulkan ya berarti tidak mendapatkan UTS begitu. Yang kemarin. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf. Ada pertanyaan dulu Pak, sebentar Pak. Ada Iya. pertanyaan tentang UTS Pak. Bisa ngelis terkait tentang yang ngirim nggak Pak? Karena pernah kejadian itu Pak di Google Form tapi dianggap belum ngirim, nggak tahu tuh. Oke, nanti saya cek saya rekap ya Bapak. Ya, mungkin mohon itunya saja Pak. Maksudnya biar, karena gini Pak, ketika email atau Gmail itu kan kita punya ya Pak trackingnya, itu terkirim. Tapi ketika Google Form kan kita nggak punya tuh, nggak punya trackingnya maksudnya. Iya, itu nanti coba nanti setelah ini saya cek, nanti saya kirim di grup datanya yang sudah mengirimkan. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Mari kita tutup Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf, ini sedang di luar, jadi jika kurang kondusif saya mohon maaf. Mari kita akhiri perkuliahan pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembari izin Pak, izin untuk diupload terkait tentang video rekaman hari ini ya Pak. Ya ini saya yang ngerekam Pak. Gimana Pak? Ya, ini ya. tak kirim ke siapa? Ya nanti dikirim ke urusan sama Kosma, urusan sama ini nanti bisa dikirim ke ini aja lah. Bisa japri, bisa lewat Gmail aja lah. Siap lewat Pak. ini dulu. Iya ya. Nanti diupload maksudnya. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Izin live, kita ganti mata kuliah kayaknya.